Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, terima kasih Engkau telah mengajak kami untuk berani melepaskan, lepas bebas. Tak mudah terikat oleh apapun juga yang bukan Allah. Meski kami tahu itu betapa sulitnya. Tapi bantu kami ya Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh hanya mengikatkan diri kepadamu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, Yesus hari ini menghibur dan menguatkan kita supaya kita berani lepas bebas terhadap segala sesuatu. Terhadap segala sesuatu yang bukan Allah. Santa Teresa mengatakan, the soul should die for everything that not of his. Jiwa harus mati terhadap segala sesuatu yang bukan Allah. Sekali lagi, jiwa harus mati terhadap segala sesuatu yang bukan Allah. Saudaraku, kata-kata ini tampaknya sederhana tapi ternyata sangat dalam. Karena hari ini Yesus mengatakan atas pertanyaan dan keluhan Petrus, kami telah meninggalkan segala sesuatu. Rumah, istri, suami, harta kami, segala sesuatu untuk mengikuti Engkau. Lalu apakah kami mampu masuk kerajaan surga? Hidup bahagia, hidup kekal. Ya, kalian meninggalkan segala sesuatu dan kalian akan memiliki kehidupan kekal. Keluhan Petrus ini berawal dari seorang kaya yang diminta Yesus untuk menjual segala sesuatu untuk mengikuti dia. Dan ternyata pemuda itu kaya dan tak dapat mengikuti Yesus dan meninggalkan segala sesuatu mengikuti Yesus. Meski dia sudah menjalankan semua perintah Allah, tetapi ternyata dia tidak bisa lepas dari kekayaan dan hartanya. Dan Yesus mengatakan, lebih mudah unta masuk ke dalam lubang jarum daripada orang kaya masuk kerajaan surga. Tentu saja ini maksudnya bahwa ya, kekayaan itu hanyalah sarana untuk memuliakan Tuhan. Bukan untuk kita miliki, bukan untuk mengontrol kehidupan, bukan untuk merasa bahwa itulah kebahagiaan kekal. Tidak itu. Nah, karena itulah Petrus mengeluh, kalau gitu siapa? Kami telah meninggalkan segala sesuatu, kami dapat apa? Ya, kalian akan mendapatkan dan mendapatkan kehidupan kekal. Jadi kuncinya adalah, saudaraku terkasih, ketidaklekatan, lepas bebas terhadap segala sesuatu yang bukan Allah. Sekali lagi, ini yang tidak mudah, lekat, keterlekatan. Mengapa tidak mudah? Karena kita itu suka mengontrol. Ya, mengontrol kehidupanku, mengontrol kehidupan orang lain, mengontrol apa saja dengan kekayaanku, dengan apa yang kumiliki, dengan apa yang ku dapatkan. Dengan itu aku merasa tenang, damai, mengontrol. Dan di pandemi ini, semua yang kita kontrol dengan kekayaan itu nggak ada artinya. Seorang penasihat hukum, lawyer yang terkenal, Hotman Paris Hutapea, dia mengatakan, semua yang saya miliki dengan segala kekayaan, dengan segala kehebatan itu tidak ada artinya ketika saya mendapatkan pandemi virus COVID-19. Habis semua. Dan itulah yang terjadi, saudaraku terkasih dalam Kristus. Nah, jadi sikap lepas bebas itu dapat kita lakukan ketika kita berani mengatakan, mengakui bahwa Tuhan adalah memiliki hidupku. Santa Teresa mengatakan, I am for you and born for you.
I am yours and born for you. What do you want? What do you want me? Apa yang kau inginkan padaku? Jadi dengan kata lain, keterlekatan, ketidaklekatan dan kesediaan melepaskan segala sesuatu karena I am yours. Aku adalah milikmu dan aku lahir untukmu. Apa yang kau inginkan padaku? Jadi dengan kata lain, seperti Petrus mengatakan, dia betapa sulitnya kami melepaskan segala sesuatu. Ya. Tetapi itu menjadi mungkin karena Roh Kudus yang membuka mata batin kita, yang menunjukkan kepada kita bahwa kerajaan Allah, I am yours. I am yours. Aku adalah milikmu. I am for you. Aku untukmu. Aku dilahirkan untukmu. Aku ini milik Tuhan. Sekali lagi, aku milik Tuhan, maka aku harus kembali kepada Tuhan. Dan tidak boleh ada yang mengikat pikiranku, hatiku, perasaanku, dan seluruh hidupku atas apapun juga, oleh apapun juga, dengan apapun juga. Jadi inilah sikap lepas bebas yang diminta oleh Yesus pada kita semua. Maka kita perlu latihan terus-menerus. Latihan itu banyak hal. Misalnya saya memberikan waktu yang cukup untuk bersama Yesus supaya saya sikap kontrol ini diubah. Jadi sikap kontrol ini diubah menjadi saya dikontrol oleh Tuhan. Jadi dengan berdoa itu saya tidak fokus lagi kepada diriku sendiri, tetapi fokus kepada Tuhan, melihat Tuhan dalam segala sesuatu. Jadi doa itu latihan untuk melihat Allah dalam segala sesuatu hidupku. Ya. Jadi tidak hanya kita minta sesuatu, tapi kita melepaskan ego kita untuk melihat Tuhan. Seandainya Tuhan melihat problemku seperti ini, apa yang jadi aku belajar untuk masuk ke dalam hati Tuhan. Jadi itu yang pertama. Juga mungkin puasa. Ya, puasa itu adalah salah satu bentuk di mana kita melatih badan raga kita itu supaya tidak terikat kepada sesuatu, entah makanan, entah keinginan-keinginan, entah nafsu-nafsu yang lain. Itu kita membatasi diri, kita menjaga diri untuk tidak diikat. Belajar untuk mengekang diri, ya. Karena ada sesuatu yang jauh lebih tinggi daripada sekedar makanan atau minuman atau kesenangan-kesenangan duniawi lainnya. Nah, demikian juga dengan puasa, mati raga, ya, segala macam bentuk hal yang membuat hati kita tidak terikat dan diikat oleh banyak hal. Yang ketiga, yaitu tadi kita membaca kitab suci. Dengan membaca kitab suci kita belajar juga melihat cara Allah melihat kehidupan ini. Ya. Jadi kita pelan-pelan dididik, dilatih untuk mengarahkan dengan dengan doa, dengan puasa, dengan mati raga, dengan membaca kitab suci. Itu tujuannya supaya kita sehati, sepikir dengan Allah, seperasaan dengan Allah. Nah, karena itulah nanti kita bisa mampu untuk meninggalkan dan melepaskan segala sesuatu yang bukan Allah dalam hidup kita. Tanpa itu menjadi sulit karena kita mudah sekali terikat dan mudah kontrol, sehingga kita belajar untuk dikontrol oleh Tuhan. Nah, tentu saja tingkat semakin lama semakin dalam pergaulan hidup rohani itu, semakin lama semakin kita mendengarkan suara Roh Kudus, ya. Itu penting bagi kita. Jadi arahnya itu adalah supaya kita semakin mendengarkan suara Allah lewat Roh Kudus yang berkarya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, itu yang menjadi pegangan kita, ya. Jadi pegangan kita adalah supaya kita lama-kelamaan mendengarkan kepekaan, ketajaman mendengarkan suara Allah, suara kebaikan, ya, sebagai pribadi ketiga, tetapi juga sebagai buah-buah roh, ya. Kasih, murah hati, lemah lembut, sabar, ya. Itu saudaraku terkasih dalam Kristus, ketika kita sudah mencapai titik itu, maka kita dimampukan, ya, untuk selalu bahagia di dalam segala sesuatu, selalu memilih Allah, selalu memilih kebaikan, selalu memilih keindahan di atas segala sesuatu. Maka my soul should die for not he is,
jiwaku harus mati terhadap segala sesuatu yang bukan Allah. Semoga kita semua melatih diri ya untuk belajar melepaskan ego kita. Tidak terikat pada segala sesuatu yang bukan Allah, apapun juga. Bahkan yang nampaknya mungkin indah sekalipun. Yohanes dari Salib mengatakan bahkan pengalaman akan Allah pun harus dilepaskan. Karena itu bukan Allah. Hanya pancaran cinta Allah yang mau diberikan kepada kita untuk kita alami dan kita rasakan. Tuhan memberkati Anda dan mendorong Anda untuk bergaul, untuk mengikuti segala macam kegiatan-kegiatan rohani supaya kita tidak mengontrol Tuhan, tapi dikontrol oleh Tuhan dengan Roh Kudus-Nya. Tuhan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.